Halo Fighters, jumpa lagi dengan kami Warrior Combat Club di segmen Ngadu Orang. Ngopi syahdu, obrolan tepi jurang. Nah, kali ini personelnya lengkap teman-teman. Jadi perkenalkan, Nama saya Yoga, tapi sering dipanggil. sering dipanggil Pie. Jadi gini guys, Warrior Combat Club itu inisiatornya adalah kami bertiga. Kebetulan hari ini di segmen Ngadu Orang episode yang kedua kita bisa menghadirkan Mas Yoga alias Mas Pie di sini. Episode yang pertama kemarin cuman saya dan Mas Dendi aja yang ngobrol. Nah, karena foundernya lengkap ini, kita bertiga, hari ini kita mungkin akan lebih banyak ngobrol soal WCC Mas Yok, Mas Den. Mungkin kita mau cerita dulu ya, awalnya itu gimana sih kok kita mungkin awalnya kita kenalnya gimana, lalu kok bisa kita akhirnya istilahnya beraktivitas atau menjalani hobi ini dan sampai akhirnya kita bikin promotor. Mungkin dari Mas Yoga dulu. Dari mana ya ceritanya? Ya berawal dari sebuah komunitas tinju pertemanan sih. Kebetulan kita punya hobi yang sama Ya, di Combat Sport dan kita bikin komunitas tinju. Sebenarnya ini salah satu pencetusnya atau yang Mas Dendi adalah yang bikin perintis lah, yang ngerintis komunitas tinju. Kalau teman-teman tahu Boxing No Drama, salah satu perintisnya ini Mas Dendi, dan ada yang lain, ada Mas Adri, ada Nero. Mas Niru. Kebetulan saya sama Mas Yoga itu bantulah, ya. bantu teman-teman untuk besarkan Boxing No Drama sampai akhirnya Boxing No Drama jadi komunitas dan akhirnya jadi sasana, Ya, cukup dikenal sama orang. Nah, awal ceritanya mungkin ini Mas, soal awal tahun lalu Januari kita bikin apa tuh? Fan pertama oh kita. event pertama kita itu. Oh, banyak keluh kesah, cerita sedih, cerita menarik tercampur jadi satu itu. Ya dari situ kita banyak belajar apa itu sebuah berkomunitas, ya berkomunitas yang baik, ya, pertemanan hingga terbentuknya sampai alhamdulillah segini besarnya, karena tujuan kita itu sama-sama baik yang jelas, tak lebih dan tak kurang. Boxing No Drama membawa saya sampai di titik ini itu sudah saya cukup bersyukur. Banyak teman-teman yang baik, banyak saudara-saudara. Wah, sudah tidak lagi teman, mereka sudah saya anggap saudara semua, dan hingga sampai detik ini kita masih bersaudara, merancang demi hal baik untuk kancah Combat Sport Kota Madiun dan Jawa Timur, bahkan nanti Indonesia lah, agar lebih baik lagi dan lebih sehat terutamanya. Mungkin Mas Dedi bisa cerita itu soal awal mulanya kita bikin event itu Mas. Fun Boxing Volume 1. Awal mula kita bikin event itu pertama unsurnya itu dari keresahan kita semua. Teman-teman yang ada di Boxing No Drama itu kan berbagai elemen, berbagai macam anak-anak dari latar belakang yang apa
itu jadi satu campur. Kita juga sering dengar kabar baik maupun kabar buruk, karena di komunitas kita itu boxing no drama itu kemungkinan 80% itu anak muda, usia 17, 18 sampai 19 tahun. Nah, kita cukup sering dengar kabar, kenapa sih kok anak-anak muda ini mensalurkan hasratnya, gairahnya itu di tempat yang salah. Nah, lalu kita berinisiatif untuk ini loh tempat yang kalian seharusnya itu di sini. Kalau kalian punya energi lebih, mensalurkan energi kalian yang lebih itu di sini. Intinya kalau hobi berantem kita nggak bisa ngelarang. Ya salah satu caranya adalah kita ngasih wadah, kita kasih mereka kesempatan untuk menunjukkan mereka bertarung, tapi bertarung di tempat yang tepat dengan aturan. Itulah kenapa akhirnya Boxing No Drama bikin event Fun Boxing Volume 1, dan sekaligus waktu itu kita sedang memperingati ulang tahun komunitas yang pertama. Nah kebetulan waktu itu ketua panitia pelaksananya Mas Yoga tuh. Di event yang pertama itu agak nggak percaya Mas Yo, kita bisa bikin. Itu pengalaman pertama, kita sama-sama belum pernah punya pengalaman bikin event combat. Itu selesai acara, saya masih inget banget itu ketua panitia ini Mas Yoga sampai nangis itu. Nangisnya bukan karena sedih, tapi karena nangis happy Mas Yo. Ya bahagia banget saya. Lalu lanjut lagi bulan Agustus kemarin tanggal 23 kita bikin Fun Boxing volume yang kedua, dan boom. Dari awal kita rancang kita akan scale up, kita mau besarin, dan ternyata pertama jumlah pesertanya lebih banyak daripada vol 1. Lalu Tambah terus. ya rulesnya, kalau yang vol 1 itu kan rules tinju aja. Kalau yang volume kedua kemarin ada kickboxingnya juga, dan ternyata antusiasme peserta maupun penonton luar biasa. Nah terus akhirnya kenapa sih kok Fun Boxing itu bertransisi menjadi, ya nanti kita bikin namanya Warrior Fight Show, dan yang menyelenggarakan adalah Warrior Combat Club sebagai promotor. Jadi gini teman-teman, Boxing No Drama itu mau nggak mau sudah terikat yang namanya regulasi. Regulasi apa? Regulasi Pertina. Karena Boxing No Drama itu yang awalnya adalah komunitas tinju aja, akhirnya kami digandeng sama Pertina Kota Madiun untuk jadi sasana. Lalu kalau misalkan Boxing No Drama itu jadi sasana, otomatis terikat ADART-nya Pertina. Jadi kalau misalkan bikin event pun harus event yang standarnya Pertina. Sedangkan bikin event standar Pertina itu nggak gampang bos. Yang pasti butuh banyak waktu. Makanya untuk mengakali hal itu, dan kita juga nggak bisa lagi pakai nama Fun Boxing, karena ada nama boxing itu sifatnya yaitu tadi terikat, nanti kita akan nabrak regulasi. Dan nggak cuma Boxing No Drama aja yang kena dampaknya kalau misalkan kita tabrak, bahkan Pertina Kota bisa dapat teguran itu dari pengurus provinsi ataupun pengurus pusat. Makanya untuk apa istilahnya, kita cari solusinya adalah kita bikin nama baru, Warrior Combat Club. Nah ceritanya gini, jadi di Boxing No Drama itu ada 6 orang yang jadi pengurus. Ya, kami bertiga, ditambah lagi ada 3 teman lagi, Andri, Alif, dan Nero. Nah, akhirnya karena ada WCC, kami bagi tugas tuh. Saya, Mas Yoga, dan Mas Dendi lebih banyak bertanggung jawab soal event, makanya kami jadi foundernya WCC. Lalu Andri, Alif, dan Nero bertanggung jawab untuk besarkan sasana. Makanya kita sekarang lagi bibit beberapa atlet yang nanti kita akan proyeksikan untuk Porprov 2 tahun lagi. Nah,
Jadi singkat cerita background story-nya gitu guys. Nah, mungkin ini Mas Yo, apa kalau untuk next event itu kira-kira gimana semangatnya? Semangat Antusiasnya gimana? Mas Yoga pribadi dulu. ya harus semangat dong. Ini kan untuk tujuan kita, tujuan mulia lah, tujuan mulia. Apapun nanti yang terjadi, yang jelas untuk masalah waktu tadi kita akan berusaha. Kita tanggung semua itu nanti. Udah terlanjur basah, nyelam sekalian. Sekalian aja. Nyelam sekalian. Dan ternyata kita dapat support yang sangat-sangat positif. Alhamdulillah. Kita tuh banyak dapat dukungan dari berbagai macam pihak. Puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi inisiatif baik kami yang berangkat dari keresahan. Intinya WCC itu terbentuk karena kami dulu pernah muda. Kebetulan di sini saya yang paling muda. Jadi zaman kami muda dulu mungkin kami nggak ketemu sama orang-orang seperti kita. Kita berantem di jalan, tawuran segala macam. Ya berangkat dari keresahan pribadi itu juga, terus lihat adik-adik kita pengen lah bikin satu wadah yang baik gitu. Kebetulan bisa dianggap dunia combat sport di Madiun itu bisa dibilang mati suri nggak sih? Iya. Lama sekali Madiun itu nggak bikin event. Jadi terus nggak ada juga atlet-atlet yang moncer gitu loh di kancah nasional. Makanya kita berangkat dari situ, kami bertiga bikin Warrior Combat Club ini. Kami berharap nanti dari Warrior Combat Club, dari event-event yang kami selenggarakan, ada beberapa fighter-fighter yang punya potensi bagus, berprestasi, dan moga-moga 2, 3, 4 tahun lagi dari sekarang Amin. lahir fighter-fighter di kancah nasional dari Madiun, Mas. Ya kan? Kalau Magetan punya Suwardi, nanti kita akan lahirkan Suwardi yang lain dari Madiun. Bahkan mungkin prestasinya di atas Mas Wardi. Amin. Karena sebenarnya Madiun itu nggak kekurangan bibit. Yang kita perlukan adalah wadah yang tepat, lalu saluran yang tepat. Makanya kami bikin itu. Jadi WCC ini nggak cuma jadi promotor, teman-teman. WCC ini kami berharap bisa menjadi fighter management juga. Bahkan ke depan kita bisa bikin akademi mungkin. Makanya yang kita garap itu nggak cuma tinju. Memang kami bertiga berasal basicnya dari tinju, tapi kita nggak menutup diri untuk kita bikin event tinju aja, tapi lebih global lah, combat sport secara global. Mixed martial art, kickboxing, muay thai, kami tampung semua, mungkin BJJ dan yang lain juga. Gitu teman-teman. Ada lagi Mas Den yang mungkin mau disampaikan, mumpung kita kumpul bertiga nih. Lugar saya. Apa ya? Mungkin kita kan sudah buat 2 event ini. Nah, dari event yang pertama itu kita sangat-sangatlah buta lah mungkin. Banyak hal yang kita kurang. Akhirnya kita pelajari lagi, tambahi apa yang kurang, kita jadilah perbaiki, jadilah Fun Boxing volume yang kedua. Dan tentunya untuk proyek kita Warrior Combat Club ini pasti akan lebih seru, lebih baik lagi daripada event-event yang kita adain sebelumnya. Oh ya, tambahan informasi, hari ini tadi saya berkontak udah sama Body Section Aoki. Jadi nanti untuk event Warrior Fight Show volume yang pertama yang akan diselenggarakan oleh Warrior Combat Club sebagai promotor, untuk Body Section-nya kita akan kerjasama dengan Aoki Jatim. Dan hari ini tadi kebetulan saya udah berkontak Mas Yoga sama pengurus Aoki Jatim. Kita tinggal bikin surat permohonannya aja, surat permohonan untuk kerjasama. Yang tadi kebetulan malah saya dikasih contoh sih, udah saya kirim juga ke Mas Dendi. Lamongan apa itu?
Lamongan Fight Night. Ya. Jadi ini adalah momentum yang bagus Mas Den, bener nggak? Betul sekali. Combat sport di Indonesia khususnya ini lagi lagi naik-naiknya. Jangan sampai yang katanya Madiun Kota Pendekar kehilangan momentum. Itulah kenapa kami bertiga berinisiatif bentuk Warrior Combat Club ini, agar supaya kita nggak kehilangan momentum. Dan ternyata orang Madiun itu suka gelut dan suka nonton orang gelut, suka nonton orang berantem, apalagi berantem yang positif di atas ring, di atas matras, dan kita kemas semenarik mungkin, se-entertain mungkin, karena tujuan kita juga selain bibit, kita juga punya tanggung jawab edukasi dan sosialisasi Mas. Kalau kita bikin eventnya itu nggak menarik, ya mau ditonton orang kan nggak. Nah, ini ada cerita menarik ini dari event yang terakhir kemarin Mas Yoga. Kalau saya pribadi tuh ada beberapa anak usia SMP itu menghubungi saya gara-gara nonton, entah nonton langsung di tempat atau yang nonton streaming, itu pengen gabung latihan Mas Yoga. Yang lewat saya aja itu ada 3 anak usia di bawah 15 tahun yang akhirnya udah kita salurkan itu. Ada yang akhirnya kita salurkan ke sasana kickboxing, ada yang kita salurkan ke sasana kita sendiri di tinju. Nah, tujuan kita tuh salah satunya itu mensosialisasikan olahraga combat agar supaya adik-adik kita tuh yang masih bisa kita proyeksikan untuk jadi atlet ke depan, untuk membawa nama Kota Madiun di ajang Porprov, Kejurprov, Kejurda, apapun lah, itu lahir dari bumi kandung Madiun sendiri gitu loh. Itu. Kalau Mas Dendi ada cerita menarik nggak soal event kemarin? Mungkin yang paling deket ini Om ya, yang cerita menariknya. Ada teman yang dari Caruban yang ikut event kita, peserta itu mau bikin event. Oh iya. Harusnya itu ngontak Om Awi itu. Jadi kan dia juga punya keinginan untuk untuk mengembangkan di daerahnya. Ya, itu sangat bagus. Kabupaten Madiun ini. Jadi ya, gara-gara kita bikin event itu Mas Yok, satu, banyak anak-anak itu yang tertarik sama olahraga combat pada latihan di sasana. 2, lahir komunitas-komunitas baru, sasana-sasana baru. Yang ketiga, nah itu tadi yang Mas Dendi cerita tuh, kapan hari sempat dihubungi salah satu temen dari Caruban, dia ingin sewa ringnya kita sih untuk bikin event. Akhirnya lahir juga event-event yang baru. Nah, tujuan mulia kita tuh kecapai Mas, dikit-dikit. Kita menyalurkan energi positif ini. Kalau bahasa saya sama Mas Dendi ini movement sih. Ini movement yang baik. Kita sedang menciptakan tren yang baik di daerah kita, di Madiun Raya, khususnya di olahraga combat. Gitu. Jadi, puji Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu dan itu impactful, ada dampaknya, walaupun itu kecil, ada kepuasan batin nggak sih Mas? Yuk kita korban tenaga, pikiran, waktu, uang. Jelas. Tapi kalau kita lakukan sesuatu dan punya dampak untuk generasi di bawah kita, untuk lingkungan kita tuh feel alive bahasa saya. Rasa hidup. Ada kepuasan batin tersendiri yang lebih dari sekedar uang. Ternyata hidup masih berguna. Mas. Ya katanya kan pria itu nggak takut mati, pria itu takut tidak berguna. Makanya kita kalau merasa berguna itu merasa lebih hidup Mas. Nah, selain itu tadi, kayak orang-orang cabur juga Mas. Koni nyambut baik. Beberapa orang, ketua-ketua cabur, ketua-ketua organisasi kepemudaan, ngasih support juga ke kita. Dari partai, dari ormas, dari segala pihak. Puji Tuhan, alhamdulillah sama-sama mendukung. Jadi
menyambut baik apa yang kita kerjakan, walaupun awalnya tertatih-tatih ya Mas. Kalau bahasanya Mas Yoga apa Mas? Berdarah-darah. Berdarah-darah. Oh ya Mas Yoga, ini aku ingat waktu kita mau buat event yang kedua, kenapa Mas Yoga mikir sekali? Nah itu apa? Ayo coba Mas Yoga. Waduh. Oh ya, agak berat itu. Agak berat ini. Ini sambil ngerokok ya guys ya? Iya, ngobrol santai. Segmennya ngadu orang sih, tapi hari ini kita nggak ngadu orang, kita mau sharing-sharing aja. Gimana sih? Kau tak ambil rokok dulu. Ini rokok ini rokok. Rokok apa ya? Rokok apa? Enggak dikira cadangan pom. Jadi ceritanya tuh gini, teman-teman. Saya sama Mas Dendi tuh ya masih semangat sih untuk masuk ke event funboxing volume yang kedua. Nah, karena dari awal itu memang kami bertiga sih yang banyak bekerja tuh untuk event. Nah, satu saudara kita ini Mas Yoga tuh agak setengah hati lah. Nah, mungkin boleh cerita Mas. Sebenarnya tuh enggak semangat masih ada ya jelas semangat dan selalu ada. Hanya terbatas jam kerja sih. Ya saya kan juga Oh iya, terikat tempat kerja ya. Terikat jam kerja, terus pindah kantor, jadi ya Pindah rumah, pindah rumah. tanggung jawabnya baru. Betul. Jadi ya adaptasi dari segi waktu, tempat, jarak tetap saya perhitungkan waktu itu dan tak lupa izin seorang istri dan anak. Izin nyonya ya teman-teman ya, itu penting sekali. Dan saya sama Mas Dendi itu akhirnya berhasil meyakinkan Mas Yoga untuk Terlibat. untuk bikin Untuk event yang kedua. ya, untuk mengatakan yes. Karena kompak itu perlu bos. Betul. Kalau saya sama Mas Dendi sendiri ya nggak mungkin mampu juga. Loh, sebenarnya yang kerja ya bukan kita bertiga saja, teman-teman boxing no drama semua terlibat. Cuman kan tim intinya ini 3 ini. Kalau salah satu di antara 3 orang ini Gak nggak ada, waduh repot sekali kami, berat sekali. kayak becak miring nanti. Yang jelas saya tetap percaya sama teman-teman untuk semangatnya selalu ada. Saya cuma ragu dengan diri saya sendiri waktu itu karena adaptasi waktu dan kebetulan pindah rumah. Berantakan waktu itu Mas ya. Tapi ternyata event yang kedua itu bahkan hasilnya di luar ekspektasi kita ya. Iya. Itu untuk pertama kali kita nyoba streaming itu di YouTube dan penontonnya cukup besar. Di YouTube 4,3 ribu penonton di onsite di tempat di lokasi itu. Wah. Keluar masuk itu ada 1000-an orang. Pecah. Ya kalau Peserta 80. tanpa teman-teman yang lain, teman-teman dari komunitas kita sendiri, kita nggak akan bisa bikin yang sepecah itu juga. Karena kekompakan kita terbentuklah volume 2 yang kemarin itu. Dan karena dukungan komunitas atau sasana di Madiun juga. Itu pertama. Jadi nggak lupa lah, mumpung ingat, terima kasih banyak ya teman-teman dari Boxing No Drama, terima kasih udah banyak terlibat di kepanitiaan. Nggak lupa juga teman-teman dari sasana yang lain udah berpartisipasi mengirimkan fighter-fighternya untuk menjadi peserta di event kita yang terakhir kemarin. Yang kami berharap kerjasama ini bisa berjalan terus, kita bisa membuat event yang lebih besar lagi. Karena untuk event yang berikutnya itu di bawah WCC nanti, kalau 2 kali event sebelum ini kan sifatnya masih open sparring tuh. Ya. Nggak ada menang dan kalah karena perangkat pertandingannya hanya wasit aja. Untuk ke depan, untuk Warrior Fight Show volume yang pertama, karena kita sudah kerjasama dengan Body Sanction Aoki, perangkat pertandingannya lengkap, jadi ada menang dan kalah. Nah kemarin di episode yang pertama tuh udah kami sounding Mas Yoga. Jadi
Warrior Fight Show itu nanti ada 2 kategori pertandingan. Yang pertama, kita ini sedang godok itu istilahnya rising star lah. Ada 6 partai yang kita pilih, 3 udah kita matchkan, bahkan masih sisa 3 slot lagi. Spill nggak ini? Spill nggak? Wah, Jangan dulu lah. Kapan-kapan nanti kita undang lah, kita undang di episode berikutnya siapa aja nanti yang akan kita pertandingkan untuk main event. Istilahnya rising star lokal. Lalu kategori yang kedua tuh yang sifatnya open registrasi, teman-teman. Jadi kita nanti akan sediakan mungkin sekitar 20 partai yang kita open regis, 40 sampai 50 peserta mungkin ya. 20 sampai 25 partai lah, kayaknya masih oke tuh. Masih oke. Untuk kita open regis pertandingan itu nanti dengan rule mungkin rule striking tangan dan striking kaki dan tangan, kickboxing dan tinju. Tapi pakai aturannya Aoki. Mungkin kalau penamaan itu kayaknya nggak masalah deh, kita pakai nama Only Punch lagi sama Kick and Punch. Itu udah jadi supaya karena kalau pakai istilah baku pukul, baku tendang, baku hantam, baku hajar tuh itu eventnya baku hantam, Bos. Walaupun baku hantam kan ya punya Aoki. Jadi kita kayaknya mending dia 2 rules itu deh, Kick and Punch sama Only Punch. Jadi kami tunggu para fighters untuk bergabung, untuk berpartisipasi lagi, sasara teman-teman pelatih untuk menyiapkan fighter-fightersnya untuk tampil di Warrior Fight Show volume yang pertama yang akan diselenggarakan oleh Warrior Combat Club sebagai promotor. Terus ini nanti rencananya pindah venue apa bagaimana? Yang pasti pindah venue. Ya. Kenapa kok kita harus pindah venue, Mas Yoga, Mas Dedi? Karena kemarin untuk volume yang kedua itu banyak sekali sponsor itu yang minta untuk ini, Mas, bukatenan. Nah, venue kita yang 2 event sebelumnya ini tidak memungkinkan untuk kita bukatenan karena tempatnya kurang besar. Nah, ini kita sedang cari beberapa venue yang memungkinkan untuk bukatenan buat sponsor gitu. Di Madiun loh ya ini. Ya kalau bisa pemerintah kota. Ini kita lagi ada gambaran, kemarin saya ketemu tuh sama satu temen, kayaknya di GOR PPI menarik. Ya. Karena gini Mas Yoga, kalau di GOR PPI itu udah full set enaknya tuh. Jadi selain venue, dia menyediakan lighting, sound system. Jadi kita bayar itu full set lah. Jadi nggak ribet lah untuk produksinya. Jadi kita nggak terlalu banyak melibatkan vendor gitu loh. Satu jalan, satu pintu. Betul. Mungkin tinggal nambah dikit-dikit lah. Gitu Mas. Mungkin kapan-kapan kita harus survei ke sana sih. Ya. Untuk teman-teman yang mengikuti event dari yang volume pertama sampai volume kedua, Boleh komentar. Gimana apa tanggapannya? kekurangan kita kemarin, masukan kita berusaha tampung semuanya. Kita sangat butuh masukan dari teman-teman. Apapun itu, Mau cacian, hinaan, makian, boleh. saran, kritik, kami tampung. Silahkan komentar. Kalau ada ide-ide yang bagus yang pengen disampaikan ke kami, kalau bisa kami realisasikan, pasti kami realisasikan. Ada saran, kritik, masukan, ya semata-mata supaya kami improve, supaya kita bikin event yang pasti harus lebih bagus daripada yang lalu. Gitu, guys.
Udah kayaknya cukup obrolan kita pada Sore. ngadu orang episode yang kedua ini. Kita hari ini karena personelnya 3 foundernya WCC, kita banyak membahas soal WCC. Oke, gitu aja. Terima kasih Mas Yoga, Mas Dendi. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di ngadu orang episode berikutnya. Cayo, semangat, salam olahraga, salam rongkepelan. Gracias.